Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung, lagi-lagi tidak ada yang beliau apa namanya ya, setiap ada masalah tidak ada yang pro, selalu kontra. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu sangat luar biasa, pemimpin Jawa Barat yang amat-amat luar biasa, bijaksana untuk rakyat, terutama yang rakyat kecil. Ketika ada seorang pelajar atau mahasiswa, kebanyakan pelajar ya, entah itu dari kalangan SMP, SMA, semua tidak ada yang apa namanya diprokan oleh Bung Rocky Gerung. Aneh, siapa yang dianggap bijaksana atau benar oleh Bung Rocky? Setiap ada kebijakan-kebijakan pemerintah dari siapapun itu, kalau untuk sekarang kebijakan dari barak militer ya, dari Kang Deddy Mulyadi, sekarang beliau juga tidak pro, selalu kontra, selalu kontra. Terus harus bagaimana kalau memang Bung Rocky bisa, mungkin ada kebijakan yang luar biasa, yang baik, ayo ikut, terjun, andin, gabung, mungkin usul kepada gubernur, mungkin kepada wali kota, atau mungkin kepada dinas terkait untuk otak anak-anak kita yang mungkin menurut Bung Rocky itu bagus, bisa dikelola, bisa mencerdaskan. Semua yang dimasukkan ke barat, beliau katakan itu hiperaktif. Terus kalau setelah keluar bagaimana? Kalau setelah keluar itu bagaimana? Mungkin badan bisa bagus, eksotik, luar biasa, mungkin sehatnya luar biasa, tapi otaknya, beliau pikir otaknya tidak akan cerdas. Padahal semua di kalangan militer, terutama TNI, entah dari angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, itu sangat terdidik luar biasa. Dari attitude, dari kecerdasannya, dari jiwa kepemimpinannya, termasuk presiden kita. Ada Pak SBY, ada presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo Subianto, itu luar biasa. Terus yang masalah itu di mana? Kebijakan Kang Deddy itu luar biasa. Saya sangat setuju. Apalagi masuknya ke barak militer. Terus jujur saja, tangan saya merinding ketika ada omongan-omongan tentang TNI, karena jiwa korsa yang luar biasa. Terus di mana salahnya? Kan aneh. Bung Rocky lagi-lagi, saya suka, saya penggemar Bung Rocky. Beliau cerdas, banyak omong, intelektual. Tapi tolonglah, kalau masalah yang memang benar-benar top player, top luar biasa, seperti ini kan pendidikan yang sangat luar biasa. Jangan hanya berpikir nanti di barak militer makannya apa, atau apa, kegiatannya apa, cara mengasah otaknya bagaimana. Itu sudah ada yang apa namanya yang bertugas sendiri. Misalnya pendidikan selain olahraga yang luar biasa, tahulah TNI olahraganya pasti luar biasa, ototnya selalu. Tapi untuk kecerdasan otaknya, saya tahu benar, otak yang di barak, yang di TNI terutama ya, itu sangat-sangat cerdasnya luar biasa. Kita lihatlah komentar dari bapak kita tercinta, Bung Rocky Gerung. Tadi Anda menyinggung soal anak-anak yang dididik di barak. Ini maksudnya program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya, yang
ini pro kontra memang, dan Anda termasuk yang tidak setuju. Apa argumen Anda? Karena banyak loh yang sepakat. Jadi dalam konteks hari-hari ini ketika anak-anak nakal itu hendak dididik di barak, orang mulai melihat ketidakmampuan berpikir dari para pemimpin yang punya usul agak konyol itu. Kan tetap kita paham bahwa beroperasinya pikiran kritis itu hanya mungkin berlangsung kalau ada dialektika diajarkan dalam kurikulum dasar. Jadi anak didik itu harus dari awal dinyatakan sebagai teman berpikir oleh gurunya, sehingga sang anak juga menganggap gurunya teman berpikir tuh. Kalau pertemanan dalam berpikir ini menjadi value, menjadi filosofi dari pendidikan dasar, maka si anak itu akan dianggap kurang ajar kalau dia membantah guru. Justru dianggap dia bermutu karena dia berupaya untuk mendialektisir pikiran gurunya tuh. Demikian sebaliknya, kalau ternyata anak itu terlihat hiperaktif, itu artinya mesti dibaca bahwa dia menginginkan perhatian berlebih. Karena kita mesti anggap bahwa dia sedang melatih otaknya tuh. Nah, otak yang sedang dilatih itu jangan dibawa ke barak kan. Itu konyolnya di situ selalu tuh. Otak kita itu memang harus bertemu dengan problem. Supaya otak kita secara fisiologi itu memproduksi enzim-enzim, otot-otot otak, kecepatan berpikir, amigdalnya itu selalu tersedia, percikan listriknya itu bagus. Ini yang kita sebut sebagai upaya untuk membackup anak itu supaya mampu mengembangkan daya pikirnya sendiri. Jadi kalau dimasukin di barak itu dia mau bersaing dengan siapa nanti? Sementara anak-anak di Vietnam, anak-anak di Thailand, di Amerika, di Eropa segala macam dididik di dalam konstruksi yang berbeda. Jadi begitu anak keluar dari barak, dia mungkin tubuhnya jadi sangat bagus, tegap, wataknya patuh, tetapi otaknya tidak berkembang karena tidak dilatih untuk punya kuriositas. Jadi konyol kalau beberapa dukungan untuk membawa anak didik ke barak itu masih diucapkan hari-hari ini. Dan kita tahu bahwa justru kalangan militer merasa bahwa itu bukan urusan kami. Kalau anaknya nakal ya itu urusan orang tua. Kalau anaknya nakal itu artinya sekolahnya gagal. Kalau gagal mengajarkan disiplin diri. Kalau anaknya nakal sangat mungkin dia sedang menumbuhkan kuriositasnya. Jadi penting sekali, pedagogi itu penting. Supaya promosi-promosi yang dangkal itu tidak lagi beredar seolah-olah dengan satu tipping point, apa namanya, kata Alanis Morissette, I have one hand in my pocket and the other one is flicking a cigarette, gitu kan. Jadi jangan sampai seolah-olah percikan api di lighter itu menutupi tangan yang ada di dalam kantong yang sebetulnya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu saya mau terangkan itu supaya betul-betul ada perdebatan intelektual di dalam upaya untuk membongkar feodalisme atau semacam keangkuhan dari para pemimpin sehingga seolah-olah pendidikan itu bisa diselesaikan di barak. Tidak, pendidikan itu tetap harus di sekolah, dituntun oleh guru yang juga punya otak kan itu. Bagaimana saudara-saudara setelah lihat video yang tadi, komentar-komentar Bung Rocky yang sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi itu. Jujur saja, Bung Rocky di mata saya itu luar biasa. Tapi lebih luar biasanya lagi kalau Bung Rocky mau ikut gabung, ikut terjun, ikut andil untuk melaksanakan kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi atau yang lain, siapapun. Ayo Bung Rocky, ayolah gabung, jangan cuma komentar saja. Saya setuju kecerdasan Anda, kecerdasan Bung Rocky sangat luar biasa. Tapi coba sekali-kali ikut terjun, ikut andil. Ayo gabung. Mungkin punya usulan atau gagasan yang menurut Bung Rocky itu sangat luar biasa. Gabung, terjun, ikut andil. Mari Bung. Sekali lagi, jangan sebagai komentator atau netizen mungkin ya, maaf, yang hanya bisa ngomong tapi tanpa memberi solusi. Sedangkan
KDM, kebijakan-kebijakan yang luar biasa ini selalu, walaupun beliau marah, tapi pasti endingnya itu ngasih solusi. Maka dari itu, ayo Bung Rocky, setelah komentar, kasihlah usul kepada setiap pemimpin, entah itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Bali, atau dimanapun, semua pemimpin se-Indonesia, se-Nusantara ini, kasih solusi, kasih ide, gagasan. Setelah itu, kalau memang tidak punya, kasihlah solusi. Manfaatkan kecerdasan Bung Rocky untuk semua kalangan Nusantara ini, kalangan Indonesia tercinta ini. Ayo Bung Rocky, salam Bung Rocky.